البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Masad yang dikenal juga dengan surat Al-Lahab. Surat Al-Masad ini atau surat Al-Lahab, na'am barakallahu fikum, menjelaskan tentang keberadaan keluarga yang sangat durhaka dan juga penentang agama Islam serta orang yang paling keras memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu keluarganya Abu Lahab. Sampai-sampai istri Abu Lahab pun ikut juga terseret masuk ke dalam api neraka jahanam, bahkan yang membawa kayu bakarnya. Kisahnya sangat panjang, kesimpulannya nanti yang akan kita baca barakallahu fikum. Jadi suami istri ini sepakat dan juga memang benci terhadap Rasulullah SAW. Padahal Abu Lahab sendiri masih ada ikatan kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Nah, barakallahu fikum. Awal mulanya dahulu ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang kufar Quraisy mengumpulkan untuk didakwahi dengan dakwah yang benar, dakwah tauhid, marahlah sosok yang dikenal dengan Abu Lahab ini. Sampai-sampai mengatakan, tabban laka ya Muhammad ali hada jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad. Bayangkan, celakalah engkau wahai Muhammad. Abu Lahab mengucapkan seperti itu. Apakah gara-gara untuk seperti ini kamu kumpulkan kami? Jadi enggak terima dengan tujuan Rasulullah mengumpulkan, itu enggak terima dia. Sampai-sampai mendoakan Rasulullah kecelakaan, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Akhirnya Allah Taala balas dengan surat Al-Lahab full. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir menjelaskan tentang keberadaan Abu Lahab dan istrinya. Allahul musta'an. Sebagai gambaran globalnya biar nanti anda paham, istri Abu Lahab kunyahnya Ummu Jamil. Namanya Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harbin. Saudarinya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu saudaranya, Arwa ini saudarinya. Paham? Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Paham? Jadi istrinya Abu Lahab ini, nah barakallahu fikum, ada ikatan persaudaraan dengan siapa tadi? Abu Sufyan bin Harb. Nah, siapa namanya Ummu Jamil tadi? Arwa. Arwa bintu Harb. Kita lihat barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, memang sungguh dia akan celaka. Jadi ini bantahan saat itu karena Abu Lahab lancang mulutnya mengatakan tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala balas dengan surat Al-Lahab ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia memang celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apa saja yang dia upayakan itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maksudnya ya, hartanya,
yang dia upayakan, yang dia kerjakan, itu semuanya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sayasla naran dzata lahab, sungguh dia akan masuk ke dalam neraka yang menyambar-nyambar atau menyala-nyala. Paham itu ya? Api yang panas yang menyala-nyala. Kita lihat istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakarnya. Jadi suaminya di neraka, istrinya juga di neraka, istrinya yang membawa kayu bakarnya. Allahul musta'an. Arwa bintu Harb Ummu Jamil. Nah, jadi kalau dikenalkan seperti ini ingat, sudah pernah kenalan ya, Ummu Jamil, kunyahnya. Namanya siapa? Arwa bintu Harbin. Naam. Fi jidha hablun min masad. Di lehernya ada semacam tali. Nah, barakallahu fikum, yang dipintal, tali tersebut terbuat dari sabut. Nah, barakallahu fikum, itu intinya sebagian ulama atau sebagian mufassirun mengatakan tali yang sangat panas sekali. Nah, barakallahu fikum, yang diambil di neraka jahanam, wal iyad billah. Intinya ayat ini ayat yang sangat jelas dan gamblang menjelaskan tentang keberadaan Abu Lahab dan istrinya. Kita lihat tafsirannya. Qala asy-syarihu asbahullah, maudhu' hadis surah, pembahasan atau isi kandungan surat ini, jazaa'u Abi Lahab wa imra'atihi, balasan buat Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab namanya siapa tadi? Abdul Uzza. Istrinya siapa namanya tadi? Arwa bintu Harbin, kunyahnya Ummu Jamil. Naam. Faqad tahaddatsat an halaki Abi Lahab aduwillahi wa rasulih. Sungguh ayat tersebut atau surat tersebut berbicara mengenai kebinasaannya Abu Lahab, musuh Allah dan musuh Rasulnya. Alladzi kana syadidal ada' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dahulu Abu Lahab ini adalah orang yang paling besar permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatruku syughlahu wa yatba'ur rasul liyufsida alaihi da'watah wa yasuddun nas 'anil iman bih. Saat itu sengaja Abu Lahab meninggalkan kesibukannya, justru senantiasa mengikuti Rasulullah. Mengikuti maksudnya mengikuti dari belakang. Tujuannya apa? Untuk merusak dakwah Rasulullah dan menghalang-halangi manusia dari beriman kepadanya. Wa qad tawa'adat as-surah fil akhirah, dan sungguh surat tersebut telah mengancam di akhir-akhir, binarin muqadah yaslaha wa yushfa biha, yaitu dengan api neraka yang telah dinyalakan, yang menyala-nyala, yang orang itu dipanggang dengannya. Ngeri. Barakallahu fikum. Naam, api neraka jahannam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Wa qaranat zaujatuhu, istrinya diikutkan. Nah, istrinya apa? Nah, barakallahu fi wa qurinat zaujatuhu bi, dan istrinya pun juga diikutkan dengannya. Diikutkan di mana? Di dalam neraka tadi. Karena istrinya juga ikut andil mencaci maki menghina Rasulullah. Naam. Wa qurinat zaujatuhu bihi fi dzalika li musyarakatiha lahu fil nam'ida'i wal idza. Artinya apa? Dan istrinya juga diikutkan dengan Abu Lahab. Maksudnya diikutkan dalam api neraka tersebut disebabkan karena apa? Ikut campurnya istri tersebut di dalam memusuhi Rasulullah dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Istri di sini malah ngikutin suaminya, padahal suaminya jelas-jelas menentang dan juga memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Tasmiyatuha, penamaan surat ini dengan Al-Masad. Kenapa? Ingat-ingat ya. Surat ini yang selama ini antum kenal surat Al-Lahab ya, dinamakan juga dengan surat Al-Masad. Dinamakan juga dengan surat apa? Al-Masad. Sumiyat surat Al-Masad liqauli ta'ala fi jidha hablum mim masad. Dinamakan surat Al-Masad dikarenakan firman Allah Ta'ala di dalam surat tersebut, fi jidha fi unuqiha, pada lehernya terdapat tali. Nah, barakallahu fikum, dari sabut yang dipintal. Talinya ngeri sekali. Nah, diikatkan di lehernya. Ai fi unuqi Ummi Jamil, di lehernya Ummu Jamil. Ingat-ingat Ummu Jamil, Arwa bintu Harbin, zaujati Abi Lahab,
yaitu istrinya Abu Lahab, Abdul Uzza, hablun maftulun min lif, yaitu tali yang dipintal, yang diikatkan, yang tali tersebut terbuat dari sabut. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Wa sumiyat aidan surat Tabbat. Ternyata surat ini dinamakan juga surat Tabbat karena diawali dengan apa? Tabbat yada abi lahab wa tabb. Cuma selama ini yang kita kenalkan surat Al-Lahab, ya enggak? Karena di dalamnya ada penyebutan Abu Lahab. Mahum insyaallah ya. Jadi Abu Lahab siapa namanya tadi? Abdul Razzaq. Abu Lahab tadi siapa namanya? Siapa namanya Abu Lahab tadi? Barakallahu fikum hafizakumullah. Handalah. Abdul Uzza. Istrinya siapa namanya? Siapa istrinya Abu Lahab? Belum. Arwa bintu Harb Ummu Jamil. Dihafal ini ya. Arwa bintu Harb. Jadi ini satu paket. Suami, istri. Suami Abu Lahab namanya siapa? Abdul Uzza. Istri Ummu Jamil namanya Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harb ini saudarinya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Mahum. Abu Sufyan namanya Sahr. Naam. Ikhwani fi din, azdani wa sakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini dinamakan surat ini juga dengan surat Tabbat. Liqaulihi ta'ala fi matla'iha, dikarenakan firman Allah Ta'ala di awal mula surat tersebut, tabbat yada abil habi wa tabb, ay halakat wa khasirat yada abil hab. Maksudnya celakalah, bangkrut, rugi kedua tangannya Abu Lahab. Karena kedua tangannya digunakan untuk mengganggu Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Paham ya? Na'amul musta'an. Kama sumiyat surat Abi Lahab. Naam, au surat Al-Lahab. Sebagaimana juga surat ini dinamakan dengan surat Abi Lahab. Dinamakan juga dengan surat Al-Lahab. Inilah yang sering kita dengar, surat Al-Lahab. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Ingat-ingat ya, satu paket tadi. Abu Lahab, istrinya, nama Abu Lahab, nama istrinya, kemudian istrinya saudarinya siapa, itu satu paket. Jadi kalau menghafal itu semuanya. Abu Lahab, Abdul Uzza. Istrinya Ummu Jamil. Namanya Arwa bintu Harbin. Saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Paham ya? Abu Sufyan itu namanya Sahr bin Harb. Yang dulunya awal-awal peperangan memusuhi Rasulullah. Ketika perang Uhud siapa yang mimpin? Abu Sufyan. Ketika perang Uhud balas dendam, ketika kalah tragedi peperangan perang Badar, kalah pada tahun 2 Hijriah, kalah. Nah, barakallahu fikum, di bulan Syawal menyusullah Abu Sufyan dan sekutu-sekutunya dengan 3.000 pasukan, enggak sembarangan, menghadang dan ingin apa? Menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya. Perang Uhud ya. Nah, barakallahu fikum, tahun 3 Hijriah. Di situ yang mimpin siapa? Abu Sufyan bin Harb. Ini sebelum masuk Islam tapi ya, sebelum masuk Islam. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Jadi memang sebagaimana yang kami jelaskan berkali-kali, na'am barakallahu fikum, terkadang orang yang awal mulanya permusuhannya sangat luar biasa, musuhi dakwah, musuhi agama Islam, musuhi ahlu sunnah, tapi ternyata setelah dapat hidayah itu lunak hatinya. Senang dengan Ahlussunnah, masya Allah. Dulunya mencaci maki, menghina, intinya nggak suka dengan Ahlussunnah. Tapi setelah mengenal Ahlussunnah, masya Allah, dermawan orangnya, suka menyumbang, misalkan, suka ngasih bantuan. Intinya itu perannya itu dia merasa ingat saat itu permusuhan itu nggak benar yang dia lakukan. Nah ini Abu Sufyan bin Harb, bayangkan perang Uhud ikut, yang mimpin berapa pasukan tadi? 3.000 pasukan, bayangkan. Nah, barakallahu, sampai Rasulullah terluka di perang Uhud. Tapi karena masuk Islam diterima keislamannya. Nah, masya Allah. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum wa jazakumullah. Munasabatuha lima qablaha, kesesuaian, kecocokan surat ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya kemarin surat apa? Surat apa? Yang sebelumnya kemarin surat apa? An-Nasr.
Nah, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita lihat sisi kecocokannya mana? Dzakarallahu subhanahu fi surat An-Nasr anna jazaa'al muti' husulun nasr wal fathu fid dunya was thawab fil akhirah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nasr bahwasanya balasan bagi orang yang berbuat ketaatan adalah mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan di dunia dan juga mendapatkan pahala di akhirat. Wa fi hadhihi surati, dan di dalam surat ini surat Al-Lahab, dzakara aqibatal 'asi, menyebutkan balasan atau akibat orang yang berbuat kemaksiatan. Al-khasar fid dunya wal 'iqab fil akhirah, kerugian, kebangkrutan di dunia dan juga hukuman di akhirat kelak. Wal iyad billah. Al-mufradatu, kosakata yang baru. Tabbat yada Abi Lahab, ay khasirat yada Abi Lahab ibni Abdul Muthalib. Oh, ternyata ini kekeluargaannya Abu Lahab dengan Rasulullah itu. Abu Lahab ini ibnu Abdul Muthalib. Paham ya? Nah, Abu Talib ibnu Abdul Muthalib. Bapaknya Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya enggak? Berarti apanya Abu Lahab ini dengan Rasulullah? Apanya berarti? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, ya kan? Ya kan? Nah, ini Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Bapaknya Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Abu Lahab ini apanya Rasulullah? Paman. Paham ya? Paman ya. Kalau paman yang satunya yang Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib kan Abdul Muthalib juga. Abu Thalib bin Abdul Muthalib kan? Ya enggak? Ya enggak? Ayo, itu juga pamannya. Tapi kalau yang itu lebih mending. Maksudnya lebih mending ini maksudnya bagaimana? Awal ketika dakwah Islam membantu Rasulullah walaupun tetap tempat kembalinya di mana? Di neraka Abu Thalib tersebut. Tapi kalau Abu Lahab ini memang memusuhi, mengganggu, mencaci maki, menghina, menggembos-gembosi kaum muslimin yang hendak apa? Mengikuti ajaran Rasulullah. Sampai-sampai istrinya ikut tadi itu. Ini berarti kedudukannya pamannya ya, Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Nah, maksudnya adalah rugi, bangkrut kedua tangannya Abu Lahab bin Abdul Muthalib, ay khasira amaluhu, rugi amalannya. Wa tab ta'kidun wa khabarun, ay khasira huwa bi dzatihi id huwa min ahlin nar. Secara zatnya dia memang sudah rugi dan dia pun apa? Dikarenakan dia termasuk penduduk neraka. Rugi atau enggak? Rugi. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah, rugilah kedua tangannya Abu Lahab. Dan memang dia itu rugi dan celaka gitu loh. Dikuatkan lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, walaupun sekaya apapun tidak bisa menolong dirinya hartanya dan apa yang dia upayakan. Ayu syai'in aghna anhu maluhu lima sakhitallahu ta'ala alaihi. Na'am, barakallahu fikum. Wa ayu syai'in aghna anhu maluhu lima sakhitallahu ta'ala alaihi wa 'adzabahu fid dunya wal akhirah. Wa 'adzabahu fid dunya wal akhirah. Artinya apa? Maksudnya sesuatu apapun, nah, hartanya, nah, barakallahu fikum, yang dia upayakan, yang dia kerahkan untuk perkara-perkara yang Allah Ta'ala murkai, justru apa? Tidak bisa menyelamatkan dirinya dan akan Allah dan apa? Dan Allah Ta'ala akan mengazabnya di dunia dan akhirat. Maksudnya ya, jadi harta walaupun sebesar apapun hartanya, sebanyak apapun enggak bisa menebus, nah, barakallahu fikum. Nah, dipakai untuk tebusan biar selamat dari api neraka enggak bisa. Mahum soal ini? Mahum, alhamdulillah. Mahum. Ayo, na'am. Wa ma kasaba ay minal mal wal walad wa ghairiha. Dan apa saja yang dia dapatkan, yang dia hasilkan berupa harta, anak dan yang selainnya enggak bisa menebus dirinya. Sayasla naran dzata lahab, sungguh dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dzata lahab ay nam tuqat wasta'al. Maksudnya apa? Api yang dinyalakan dan menyala-nyala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ngeri sekali. Ayo, na'am. Ini kalau mau pakai fi'il ya, kalau misalkan pakai yang berarti tawaqqudin wasti'alin, maksudnya itu api yang nyala-nyala dan menyambar gitu. Wa imra'atuhu Ummu Jamil al-Awra, ini Ummu Jamil al-Awra,
Ummu Jamil Al-Aura. Namanya siapa tadi? Arwa bintu Harb. Naam. Ini gelarnya Al-Aura, ini gelarnya Ummu Jamil Al-Aura. Naam. Hammalatul hatab ay tahmil syauka sa'dan wa tulqihi fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam adhiyatan lahu wa karha. Allahul musta'an. Ummu Jamil ini pembawa kayu bakarnya. Tahmilu syauka sa'dan, dia membawa duri sa'dan. Duri sa'dan, duri yang ujungnya bengkok kayak kail. Antum tahu kail enggak antum? Handalah, tahu kail antum? Pancing. Paham ya? Ujungnya bengkok. Setelah bengkok itu ada bengkok lagi sedikit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena kalau kail itu cuma bengkok gini aja, itu terkadang apa? Kalau dimakan oleh ikan, umpannya tadi mungkin masih lepas lagi, tapi biasanya kail gini sini ada semacam tambahan sedikit. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, syahidnya syauq sa'dan itu ma'ruf duri yang ujungnya bengkok. Paham ya, kita aja ya, duri yang ujungnya bengkok seperti kail. Wa tulqihi fi tariqin Nabi, nah ini kerjaannya. Ummu Jamil ini seringnya apa? Melemparkan duri tadi itu di jalannya Rasulullah SAW dalam rangka mengganggu dan benci, bayangkan. Benci mengganggu. Jadi duri tadi dilemparkan di jalan Rasulullah biar Rasulullah kena, bayangkan itu. Istrinya padahal perempuan. Jadi enggak setiap perempuan itu diam itu enggak, ada juga yang jahat. Paham ya? Perempuan jahat ini ya. Allahul musta'an. Fi jidiha ay fi unuqiha. Fi jidiha ay fi unuqiha, di lehernya terdapat apa tadi? Hablun min masad ay min lif, yaitu tali yang terbuat dari sabut tadi. Sabut itu mungkin dari semacam barakallahu fikum, pohon kurma lah, sabut-sabutnya itu ya. Yang jelas para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Nah, ada yang mengatakan ya memang sabut gitu, ada yang mengatakan itu tali yang diambil dari api neraka. Ngeri sekali intinya. Mohon salah ya. Na'am. Kita ambil dikit lagi. Sababun nuzulis surah, sebab turunnya surat ini. Rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihain min hadis Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihain dari hadisnya Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluargamu, kerabat-kerabat dekatmu. Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-Safa faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik ke bukit Safa seraya berkata, ya sabahah, selamat pagi. Fajtama'at ilaihi Quraisyun, akhirnya orang-orang Quraisy berkumpul. Faqalu malak, mereka berkumpul langsung mengatakan malak, ada apa ini? Kaget mereka, kumpulkan kenapa itu? Ya, pagi-pagi dikumpulkan, ada apa? Orang kafir Quraisy malak. Malak itu artinya kenapa? Ada apa ini? Jadi kalau antum di Yaman nanti, kalau antum ke sana kok dengar orang-orang Arab ngomong malak ya akhi. Malak itu artinya kenapa? Ya, ada apa ini? Nah, antum senggol sedikit, malak. Orang Yaman itu, orang Arab ya, antum senggol ke sana enggak ada masalah, di antum senggolin malak ya akhi. Malak ini kenapa? Ada apa gitu loh. Ini, nah saat itu orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Faqalu malak, ada apa ini? Faqala ara'aytum in akhbartukum anal aduwa musbihukum aw musiikum amma kuntum tusaddiquni. Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya musuh, nah barakallahu fikum, bahwasanya musuh itu datang pada pagi hari dan sore hari di hadapan kalian, apakah kalian membenarkanku, percaya kepadaku? Qalu bala, mereka sudah percaya ini orang kafir Quraisy. Tentu. Qala akhbartukum anna, qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguh Rasulullah mengatakan, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian terhadap apa? Azab yang pedih yang ada di hadapan kalian. Qala Abu Lahab, tabban laka, ini Abu Lahab marah dia. Tabban laka ya Muhammad, dalam riwayat yang lainnya, celaka engkau ya Muhammad, ali hada da'autana, dalam riwayat lain ali hada jama'tana, apakah cuma untuk seperti ini kamu mengumpulkan kami? Marah Abu Lahab, enggak terima gitu loh. Padahal apa? Orang kafir Quraisy sudah mengatakan bala, maksudnya orang kafir Quraisy itu senang gitu loh awal mulanya. Tapi ini kompornya nyala, ini kompornya ini, paham ya? Kompornya nyala. Nah, yang bawa kayu bakar siapa tadi? Istrinya. Tabban laka ya Muhammad, katanya.
Celakalah engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, kalau di sini alihada da'utana. Apakah cuma untuk seperti ini kamu mengundang kami? Fa anzalallahu ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tabb ila akhir surah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Na'am barakallahu fikum surat tersebut, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia akan celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya dan apa saja yang dia hasilkan berupa anak dan juga kekayaan tidak bisa memberikan kecukupan padanya, enggak menyelamatkan dia, enggak bisa. Kemudian apa? Saya selana naral dzata, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, di lehernya terdapat apa? Tali yang dipintal terbuat dari sabut tadi. Nasallahu alaihi wasallam. Adapun penyempurnaannya kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin.